Halo, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang limit, khususnya di kelas 11 semester genap. Bagi adik-adik yang sedang duduk di bangku kelas 11 SMA atau SMK, materi ini sangat cocok untuk adik-adik pelajari sebagai pengetahuan, ya. Jangan lupa sebelum Anda menontonnya, subscribe, like, dan share, serta komen video saya agar saya lebih bersemangat lagi. Karena dukungan Anda adalah motivasi saya untuk terus berkarya melalui pembelajaran. Oke, baik, kita akan lanjut. Anda bisa memperhatikan di sini materi. Mohon maaf, tadi kita akan bahas tentang pengertian limit, kemudian definisi limit, limit terhingga, limit tak terhingga, menentukan limit fungsi aljabar, teorema limit, dan kita ya nonton lewat HP atau lewat laptop kalau Anda sedang menonton lewat laptop. Nah, coba Anda amati, ini ada amati arah terbang dua ekor burung menuju sangkar dari arah yang berbeda. Nih ada dua burung merpati ya. Jika kita aplikasikan dalam bentuk matematis atau kalkulus, maka coba perhatikan dulu, lihat arah dua ekor burung semakin ketika burung pada saat tiba dalam sangkar, misalnya L ya. Jadi ditulis limit fungsi f dalam x untuk x mendekati c itu sama dengan L ya. L ini tadi adalah ketinggian burung pada saat tiba dalam sangkar. Oke, kita next. Nah, berikutnya kita ke definisi limit atau secara intuitif. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati c sama dengan L. Ini cara bacanya ya. Nah, definisi tersebut mempunyai arti bila mana x dekat tetapi berlainan dengan c, maka fungsi f dalam x dekat ke L. Nah, itu seberapa dekat? Untuk memperjelas permasalahan ini, perhatikan grafik fungsi f(x) di kolom sebelah kiri. Oke ya, perhatikan di sebelah kiri ya. Oke, ini ada sebuah grafik ya, naik ya. Nah, perhatikan grafik ini ya. Nah, jadi grafik ini sesuai dengan jika x mendekati c baik dari kiri x L begitu ya. Nah, jadi diperoleh nih limit fungsi f dalam x untuk x mendekati c sama dengan L jika dan hanya jika limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari arah kiri dan limit fungsi f dalam x untuk x mendekati c dari kanan sama dengan L. Nah, itu ya. Nah, bisa perhatikan gambar ini ya. Nah, ada limit terhingga. Nah, ini contoh 1. Tentukan nilai dari limit x pangkat 2 dikurang 9 per x kurang 3, di mana x mendekati 3. Nah, penyelesaiannya ini kalau kita substitusikan langsung, ganti x-nya dengan 3, maka hasil yang diperoleh 0 per 0. Artinya bentuk tak tentu. Nah, ambil beberapa nilai x yang mendekati 3 dari kiri maupun dari kanan ya. Yang mendekati 3. Nah, yang pertama, jika x mendekati
3 dari kiri ya ini. Nah, X nilainya kita ambil 2,5. Maka itu hasilnya 5,5 ya. Kemudian kalau kita ambil lagi X-nya 2,99, maka fungsi f dalam X itu 5,99. Kemudian lagi kita ambil nilai 2,999. Nah, ini mendekati 6 ya. Kemudian jika kita ambil nilai X mendekati 3 dari kanan, ini 3,001, jadi fungsi f dalam X nya 6,001. Ini juga sama, jika kita ambil nilainya 3,01, maka fungsi f dalam X 6,01. Kemudian jika kita ambil juga 3,5, maka fungsi f dalam X 6,5. Jadi mendekati 6. Nah, kita lihat untuk penjelasan dalam grafiknya ya. Kita lihat animasinya. Oke, ini dia ya. Ini secara dari kiri ke kanan itu sama-sama mendekati 6. Kemudian dengan cara grafik juga ini sama, untuk titiknya tuh atau 0 di 0/1. Nah, itu bentuk tak tentu. Maka selesaikan dengan cara kedua adalah bentuk faktor. Dan terakhir itu adalah bentuk sekawan. Oke ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman dan adik-adik. Kemudian ini limit tak tentu. Contoh, tentukan nilai dari limit X pangkat 2 ditambah 9 per X kurang 3 untuk X mendekati 3. Nah, yang pertama tadi kita gunakan cara substitusi langsung, ganti X nya dengan 3. 3 pangkat 2 itu 9 tambah 9, 9 tambah 9 18 ya, 18. Kemudian ini 3 kurang 3 0, 18 bagi 0 itu 0 ya. Jadi bentuknya juga tak tentu. Nah, kemudian kita lakukan pendekatan dengan tabel. Kita masukkan untuk X diganti 2, maka fungsi fx nya negatif 13. Kemudian diganti lagi 9, maka hasilnya negatif 1794,01. kemudian diganti lagi nilai X nya 2,9, fungsi limitnya negatif 17.994. Ini dari arah kiri. Kemudian dari arah kanan ya ganti X nya dengan 3,001. Jadi hasilnya 18.006. Kemudian diganti lagi dengan 3,01, hasilnya 1806,01. Kemudian lagi untuk X nya 4, maka hasilnya 25. Jadi mendekati bilangan positif yang sangat besar, mendekati bilangan negatif yang sangat kecil ya. Nah, kemudian kita lihat cara grafiknya. Nah, ini dia ya, asimtot tegak. Jadi ada dua arah penyelesaian atau dua kurva. Ini tadi dari kiri, ini dari kanan ya. Oke, kita next.
Nah, dari gambar grafik nampak bahwa ini masih lanjutan pembahasan tadi ya. Dari gambar grafik nampak bahwa jika X mendekati 3 dari kiri maka nih ya. Negatif. Nah, tidur 9 karena dia tergak. Nah, contoh yang ketiga ya.